Tapi gue senang sama Indonesia tuh karena kita punya lagu gitu ya. Iya. Nggak ngikutin orang ngikutin kita. Coba pemerintah kita ngikutin luar negeri. Iya. Tapi ini juga sesuatu yang jelas-jelas orang dipukulin. Anak kecil usia 13 tahun. 13 tahun. Dipukulin, ditendang, disundut, dibakar kepalanya, ya kan. Farhad Abbas aja nangis loh. Kapan lu lihat Farhad Abbas nangis? Kemarin lucu ya, gue kan sempat ngeliat tuh live demonya kan. Iya. Jadi teman-teman BEM ini kan turun ke jalan gitu, Ya. terus diblokir pakai betonan gitu kan. Iya. Terus mereka mencoba menarik beton itu. Betul. Gue setuju itu gotong royong keren gitu ya, lu kompak untuk melakukan itu. Yang gue kurang setuju adalah ketika lu nggak bisa maju karena betonnya nggak bergerak, Iya. lu memanggil Pak Jokowi untuk datang. Nah. Kalau menurut gue sih salah ya. Kalau menurut gue sih salah. Waduh. Karena ingat, Pak Jokowi ke IKN aja manggilnya influencer. Soloist Teddy Swim. Judul lagunya Pintu. The Door. Teddy Swim ini Pantok. orang mana? Dia ternyata Amerika, tetanganya Amerini. Asik. Endingnya mayor, aneh. Oke, selamat datang lagi di Dulu. Mayor. Jenderal. Nah, jenderal gimana? Jangan ngomongin jenderal lah. Terus? Susah nanti ditangkapnya. Dia mau mancing-mancing aja di awal-awal ya. Iya. Lu tahu kasusnya banyak kan? Udahlah. Iya. Yang ini aja. Yang Iya, kontroversial aja yang kita bahas. Iya. Secara kan kita bukan siapa-siapa juga. Jadi orang nonton channel kita, apaan nih ya? Terserah kita aja ya kan. Mumpung yang nonton dikit ya kan. Iya. Siapa tahu dengan begini nonton jadi banyak. Amin. Banyak yang mencela. Amin. Balik Bodo lagi amat. bareng sama gue, Anu dan Saya Aan di Radio KW. Dah gitu aja. Terima kasih sudah menonton channel. Belum. Oke, Lanjut kemarin Nu. yang mana tuh? Kan kita masih ngebahas teman-teman yang ngasih referensi lagu nih. Kita bahas dengan Dari versinya dokter kita. itu, dari dokter. Ya, dari dokter aneh ya. Dokter. Kita dari dokter dapatnya mending resep gitu ya. Resep. Resep itu kalau bahasa Indonesia seneng, resep. Resep anu. Resep aja. Resep. Lu orang mana sih, Zimbabwe ya? Resep kan biasa kalau resep, ganteng resep. itu kan Resep. Resep. Oke, Paksian. kita mulai masuk ke lokal konten. Ya. Oke, An. Lagu pertama dari band pertama yang akan kita bahas adalah Soloist Teddy Swim. Judul lagunya Pintu. The Door. Teddy Swim ini Pantok. orang mana? Dia ternyata Amerika, tetanganya Amerini. Amerika. Iya, tetanganya Judulnya The Door Amerini. kayak itu ya, apa band ya? The Door. Oh ya The Doors, band The Doors ya. Dia tuh lahir tuh pada tanggal 11 Desember 1990 di Atlanta, Georgia. Nyebutnya benar? Georgia. Benar, Georgia. Georgia Porgy, bukan ya? Georgia Georgie Porgy. Oke. Nah ini alasan diangkat sama Pak Dokter kita ini juga nih lumayan kayak kemarin tuh yang penyanyi sebelumnya. Si Hozier. Kenapa? Dia Unik. Di Spotify naik juga, unik juga vokalnya. Kayak mereka pernah ngikutin orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan unik-unik nyanyinya. Nyanyinya ya, bukan karakternya ya. Kadang-kadang ada yang maksain. Tapi Siapa unik lah. Siapa yang maksain itu? Enggak, unik. Maksainnya unik. Karena memang sejarah di karir awalnya dia tuh si Teddy Swim ini yang sebenarnya sih terlahir dengan nama Jeten Colin Dimsdale. Jo amat ke Teddy Swim. Ya nggak tahu. Ini kan kalau dibacain panjang kan Teddy Swim the Door. Ya. Jadi Teddy berenang di pintu. Letterlock banget sih. Ya pokoknya gitulah. Nah dia itu tumbuh besar di Conyers, Georgia. Pernah juga kuliah di, nah gue nyebutnya apa nih, takut salah nih. Salem, atau apa nih? Salah satu high school. Salem atau Salem nyebutnya nih? Seleb kali ya. Salem itu kalau bahasa Inggrisnya Salem berarti kan? Iya. Tulisannya Salem kan? Iya. Salem. Salem. Kalau halo, hello.
Epic Haber. Nah, Salam. selain memang dia hobinya dia juga sepak bola Amerika, dia juga terlibat dalam teatrikal musikal. Oke. Itu basicnya dia. Dan mulailah dia mengcover lagu di YouTube dan diupload di SoundCloud. Makanya Berarti dia ramenya dari bukan langsung ke major label ya? Enggak, dia mengcover dulu nih ceritanya di sini nih. Itu kayak dulu Raisa. Raisa emang dulu cover? Enggak, dulu Raisa itu kan pernah ngeluarin album ya. Ini gue nggak bisa mengkonfirm ceritanya karena gue cuma dengar dari orang. Iya. Raisa itu pernah ngeluarin album, sadly nggak begitu booming. Lalu dia cover di YouTube dan akhirnya booming. Oh. Nah itu Raisa tuh, yang gue tahu ya dari cerita teman gue lah. Yang gue juga nggak tahu teman gue namanya siapa, lupa. Iya. Ya itulah pokoknya katanya begitu. Artinya jadi ya memang gue sih setuju ya dengan cara-cara kayak gitu. Lu nggak bisa cuma lu musisi punya lagu, bikin lagu dan pengen terkenal, udah that's it gitu, nggak bisa. Kalau zaman dulu, zaman Aan ya, zaman dulu banget gitu. Kesannya gue orang purba gitu ya. Orang musisi pengen terkenal itu dia effortnya tuh bener-bener jiwa raga. Gitu. Kita contoh ya, almarhum Benyamin. Oh Benyamin S. Benyamin S. Butuh berapa tahun untuk almarhum Benyamin S ini untuk masuk ke dapur rekaman. Itu panjang tuh. Tapi kalau dapur umum sering tiap hari. Dapur umum sering. Apalagi ke dapur ya. Sama WC Itu jadi panjang perjalanannya. Gitu. Nah, di zaman sekarang kan recording label tuh banyak di mana-mana. Tempat recording banyak di mana-mana. Bukan berarti lu hanya datang ke tempat recording gitu. Yang dibilang total effortnya ya itu tadi, main sosial media, lu ngupload di YouTube, bikin cover, apapun. Ikut gitu. gigs kemana-mana. Betul, itu total effortnya tuh. Jadi mungkin itu yang bikin jadi cepet. Tambahan lagi ya mungkin kalau nggak salah ini ya, gue kalau nggak salah inget waktu itu gue ketemu salah satu anaknya beliau, Om Benyamin, si Benny. Dia bilang juga bapaknya juga sebelum memang naik banget tuh dia juga awalnya tuh dari ikut panggung ke panggung. Dan panggung itu sebenarnya nyanyinya tuh selipan, sebenarnya dia lebih ke lenong, teatrikal gitu. Terus kan ada nyanyinya, dan dia nyanyi. Terus dia juga sambil dengan penyiar radio tuh. Nah itu jadi emang effort banget gitu. Untuk masuk ke dapur rekaman tuh nggak berarti lu masuk doang gitu. Zaman dulu kan susah ya. Untuk lu bikin satu single lagu itu susah. Apalagi zaman dulu analog kan musik itu nggak ada yang computerized gitu. Nggak ada. Itu benar-benar lu harus ada pemain musiknya. Salah tag juga diomelin lu. Ulang lagi gitu kan. Pita itu dulu ngerekam tuh nggak bisa. Copy paste aja deh. Nggak bisa gitu. Gue ingat Pita Rio segede gini tuh harganya zaman itu. Ya. Terus masuklah teknik-teknik motong gitu kan, dipotong. Gitu. Tapi itu pun juga nggak sempurna gitu. Nah mungkin buat musisi-musisi zaman sekarang ya harus kayak si Teddy Swim ini ya. Jadi nggak cuma nyanyi doang, tapi aktif di sosial media. Gitu, sering dia melalui cover dulu nih di YouTube, terus dia upload juga di SoundCloud, terus meniru teman-teman yang sebelumnya sukses kan. Betul. Dia mencoba dan akhirnya dengan karakter warna ini dia ternyata di risetnya Pak Dokter kita lagi-lagi naik dia. Ya memang maksudnya peluang itu kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Iya. Tapi yang pasti lu harus nyiapin segala macam cara lah gitu. Nggak bisa cuma satu doang gitu, lu mengandalkan gue main di YouTube aja deh biar terkenal, nggak bisa juga. Dan gara-gara itu karir musiknya dia tuh banyak dilirik musisi-musisi atau yang udah punya nama sebelumnya seperti kayak model dia pernah kolaborasi dengan Armin van Buuren. Oh, DJ. Ya makanya DJ genre musiknya dia Blenders. Ya ikut juga dia hip hop juga, R&B juga, country juga dia ikut. Iya. Ya kan, pop and soul segala macam, terus juga sempat berbareng sama Maren Morris siapa ya? Aku kayak pernah bukan itu Jim Morris ya. Jim Morris ya, itu Jim Morrison ya. Ini Maren Morris ya, pokoknya kayak gitulah dah. Ya, sama kayak, itu gak dongkrak dia juga tuh. Betul, dia pintar belusukannya. Sama kayak dulu Usher itu sama siapa? Avicii ya kalau gak salah. Avicii ya. Nah, itu kan di salah satu dokumenter tentang Usher ini dia bilang, gue kalau mau stick di musik, gue harus adaptif sama musik yang lagi ngetrend saat ini. Gitu. Iya. Nah ketika ini ada pergeseran nih, pop di Amerika itu dulunya kan
Ini dari kata sound engineer ya. Dulu itu kicknya tuh kick pop tuh seperti ini gitu. Nah sekarang itu EDM itu kicknya udah kick pop untuk standar Yang di- sekarang ya. standar popnya sekarang gitu. Ya eranya emang lagi ke sana gitu. Jadi musik EDM itu jenis kicknya tuh udah jadi kick buat musik pop tuh gitu. Sama kayak kalau kita ngelihat lagu-lagu Korean gitu ya. Buat mereka kan itu ya Korean pop song gitu. Iya ya, Tapi walaupun musiknya udah full elektronik gitu kan. Iya. Ya. Walaupun gue sedikit agak terganggu yang setelah gue pelajarin dikit-dikit yang Korea nih ngomong ya, kenapa sih harus ada rapnya? Nge-rap kayak gitu loh. Ya. Nggak cowok, nggak cewek, pasti ada gitu. Nunjukin skill, ya kan? Bahwa mereka bisa ngomong cepat. Bukan bisa nge-rap ya. Mereka bisa ngomong cepat. Ngerepotin Dan yang dia ada. bisa ngomong bahasa Inggris. Walaupun look at me and look at you. Look at me and look at you. Look at me and look at you. Itu aja udah gila loh itu. Kalimatnya cuma look at me and look at you. Look at me and look at you. Ya. Iya. Nggak, lu perhatikan dulu. Sama kayak Temeli kan, Oh iya, Yang mana? kenapa Temeli? liriknya I just wanna say Oh iya. Iya. Itu Itu aja, viral. benar-benar. Iya, I just wanna say Berarti emang I harus- love you. sempat viral kan itu. Viral. Karena dia juga itu kan soundtrack juga kan kalau nggak salah itu. Soundtrack itu, soundtrack. Ya artinya juga emang ya dunianya udah kesana emang. Iya. Iya, Olga yang almarhum. Oh, Anjir hatiku. Oh iya. itu pamornya almarhum emang Banyak kuat sih. kopi ke kita men. Iya. Iya. Pak Prat ngomong. Kita tuh trend center. Iya. Kita tuh tren untuk bikin center. Sorot. Kita trend center. Ya. Iya. Ya tadi lah ya. Kita Iya, bisa iya. membuktikan bahwa cocokologi kita tuh 90%. Iya betul. Cocok logi. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, Indonesia kan ya. Tapi gue senang sama Indonesia tuh karena kita punya lagu gitu ya. Iya. Nggak ngikutin orang ngikutin kita. Coba pemerintah kita ngikutin luar negeri. Iya. Iya, tapi kalau luar negeri ngikutin musisi kita ya. Iya. Contoh, Telolet Nah. diambil sama potongan sama DJ tuh. DJ apa sih? Marshmello kalau nggak salah. Ya itu. Teloletnya dikeluarin tuh. Musisi-musisi kita dilihat sama orang luar. Nah, pemerintah kita melihat orang luar. Judulnya kunjungan kerja, kunker sampai seminggu. Saya nggak ngomong ke sana Pak ya. Enggak Pak, Saya cuma sebentar ini ngomong. kan saya cuma membacakan saja. Tapi gini, menarik, gue pernah ngobrol sama Siapa? terlibat pembicaraan. Kunker juga. Enggak terlibat Oh. pembicaraan di sebuah radio, sebut aja namanya Radio El Sinta. Iya. Itu ada bapak-bapak ngomong gini, negara Indonesia ini kan sering ngelihat mencontoh misalnya, Iya. kita harus maju kayak China gitu kan. Singapura Ekonomi misalnya. kita harus maju kayak China gitu. Iya. Tapi pernah nggak hukum juga kita harus maju kayak China. China. Jadi yang korupsi dihukum mati gitu kan. Nah, Nggak, diem. Gue setuju tuh. Diam Artinya langsung. jadi kalau kita mau ngikutin luar negeri itu apple to apple. Ya. Jangan cuma ngambil yang gue pengen ini doang nih, nggak bisa. Gitu. Jadi, karena whole sistemnya itu yang Kalau harus Anu kita- bilang tadi apple to apple, nih yang ada apple to pisang. Oke ya. Ya fix dia akan kita ganti. Ya. Ya bagus lah maksudnya orang-orang Indonesia ya dengan musisinya ya, lu masih di panggung-panggung yang gila lah. Indonesia ini digital consumption-nya 3 terbesar di dunia. Jadi buat lu yang udah terkenal di Spotify, YouTube gitu ya, Ya. lu udah hampir seperti merajai panggung dunia untuk digital. Gitu. Jadi ayo terus berkarya, jangan stop. Ya tapi Biar terbukti sih orang lain ngikutin kita. pagelaran-pagelaran musik luar yang memang selama ini didominasi di luar, di Indonesia udah mulai. Contohnya ada di beberapa di Bali yang Ministry of Sound kalau nggak salah, kalau nggak Ultra Udah kalau nggak lama, salah, itu Ultra udah ya. Udah mulai sih ya, udah lama sih ya. Ya dipertahankan lah. Cuman ya itu balik lagi kan. Tapi kan gini, tapi ntar lu. Izin gua lu. agak setuju akulturasi itu. Karena akulturasi pasti ngomongnya budaya. Ministry of Sound itu kan lagu apa? EDM. Nah, lagu EDM itu di kita kan masih terkelompok dengan miras, narkoba di kita. Ya. Gitu. Kalau di luar enggak kan? Sementara itu kan bukan adat kita tuh. Oh nah iya. itu juga hati-hati, akulturasi budaya itu juga hati-hati gitu. Enggak. Nah, Nah, di luar udah gak jarang dia ya. lebih par orang mah air, dia Dijual mah mah tepung. itu. Dia mah tepung, orang mah air. Iya, cap dia 3 roda lagi. Iya. Ya kan? Cakra. Nah itu cakra. Cakra. Nah itu juga hati-hati gitu. Karena jangan salah Tapi loh. enggak dulu.
bilang minuman atau ya dari luar. Tapi kan bukan daerah kita juga ada yang memang tradisi seperti itu. Kayak misalnya di Bali kan arak Bali terkenal kan memang hasil Enggak, gini loh konteksnya kan. Oh, konteksnya gimana? Konteksnya kan tadi musik. ya Musik. kan? Arak Bali itu kan salah satu makanan minuman khasnya Bali. Betul. Tapi konteksnya musik. Arak Bali emang dipakai buat minum pas lu nonton EDM? Kan enggak. Nah, jadi jangan apple to apple juga lu ngelihatnya gitu. Akulturasi tetap harus hati-hati. Gitu. Sikat. Ampun Pak, jangan digebuk Pak. Tapi gue sekarang lagi prihatin juga sama Bali ya. Kenapa? Kemarin gue dengar juga salah satu orang DPRD-nya, wakil DPRD kalau nggak salah Bali bilang bahwa di sana itu sekarang ya dengan adanya golden visa, dengan adanya banyak bule-bule yang bebas masuk gitu. Itu juga mengkhawatirkan jadinya di Bali. Terlalu bebas maksudnya Nu? Terlalu apa ya? Ya terlalu manis. Untuk Terlalu manis itu kan. Itu makanya pakai Tropicana Slim yang anti diabetes. Enggak, kata dokter nggak boleh, katanya harus pakai yang stevia katanya. Stevia itu apa? Lebih manis lagi kan, alami. Oh ya? Iya, Itu dibuat dari dari daun apa ya? Daun yang manis itulah. Daun apa tuh? Oh, dia lagi ngobrol deh. tebu. Bukan dari tebu. Emang daun tapi daunnya manis. Daun manis. Daun manis. Daun stevia kalau nggak salah sih. Stevia. Iya kalau nggak salah. Stevia itu yang pemain gitar, Stevia hitam. Ya itu kan. Stevia. Oh, mayor ya harusnya Stevia. Stevia. Ben Jogja itu, Ben Jogja. Ben Jogja. Judulnya adalah Silaon 7. Silan Pitu. Ya. Silan Pitu. Ya kembali lagi ke tadi Yang ya. tadi, Bali. iya. Lu sih terlalu jauh jadi gua ngomongin Balinya gak Gak nyambung apa-apa, jadinya. nyambung bagus lah. Enggak lah dari Stevia mana ke Balinya. Gimana sih? Plot, tolong di-blurin dong mukanya. Bisa dong. Ya kayak ini korban. Korban. Ya, jadi berawal dari dia mengupload di sosial media, dia mencontoh yang udah-udah. Kebetulan memang dia terlahir dengan suara yang lumayan Lu sendiri lu suka ngupload di YouTube gak? jarang sekarang. Jarang. Aan tuh paling jarang ngupload di YouTube. Ya. Karena dia gak punya channel. Channelnya sama dia dibajak sama si Agung. Agung suka-suka. Lu tapi main sosial media? Enggak juga. Jadi kalau Main dong. Aan main sosial media ya? Main Jadi baru ketika main. lain Nah, WhatsApp itu bukan sosial media, itu sosial SMS. banget itu. SMS Bapak, SMS. Di Facebook bang. Wah, sih bagus. MRC. Iya benar. Lu bikin grup-grup itu ya? Yoi. Grup-grup di Friendster. Yoi. Nah, Tapi itu isinya mau ada lagi kan? Mau ada lagi? wih, Karena yang retro-retro kan sekarang lagi naik. booming lagi. Oh, ngomong itu gue kemarin lewat salah satu busway tapi di chatnya model Maya Sari Bakti edisi klasik. Oh ya? Bagus tuh ya? Bagus, keren banget. Menarik ya? Maya Sari Bakti edisi klasik. Tapi tetap ugal-ugalan dong. Nah itu nggak ada. Nggak lah, Kalau nggak sopir ugal-ugalan- sekarang nggak mungkin ugal-ugalan nah. Kenapa? Lo nggak boleh Ya, sekarang kan. polisi aja ugal-ugalan. Masa supir yang enggak? Kan Enggak ngejarnya dong. ngejarnya gitu. Enggak dong, udah mereka tuh udah dijamin, jadi udah ada gajinya per bulan, nggak sistem setoran lagi. Emang polisi gak dijamin lah gajinya. Nah, iya. Nah, Sama sama, juga. nah. Tapi menarik nih ngomongin bus ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah kalau nggak salah, Jawa Tengah atau Jawa Timur gue lupa. Jadi ada ibu-ibu, mbak-mbak lah, wanita gitu dia nyusul ambulan. Ya mbak wanita. Dia nyusul ambulan ya kan. Habis nyusul ambulan, di sana ada bis. Bisnya langsung wah gitu. Terus motornya jatuh. Terus dia minta ganti rugi sama bisnya. Dah. Kalau nggak ada bis saya nggak akan jatuh katanya. Keren. Dapat 4 juta. 4.300.000. Dan beberapa hari kemudian dia bikin klarifikasi permintaan maaf. Dia jadi balikin gak? Dibalikin duitnya. Mbak please ya mbak, please deh, please. Please, gue Dan gak. di mana-mana kan memang gitu. Kalau misalnya yang ngendarain cewek atau nggak ibu-ibu, itu sen kiri belok Nggak, kanan. dia yang stereotype ya, gue gak. Gue gak stereotype. Gue cuma kan ngomong emang si bener. mbak itu doang. Feminis tolong feminis. Tolong namanya Aan Enggak Suraan. dong, ikut kupet. Maksudnya kan itu mengkhawatirkan gitu ya. Iya. Lu salah di jalan. Betul. Terus lu minta ganti sama orang yang itu bisa udah wah ngepot. Wah, gokil itu. Hampir nabrak pengendara motor depannya juga. Dan Dan pede gitu.
lu minta ganti rugi. Kalau itu ibu punya lu, gua tabrak sekalian lu. Lu gila lu. Jangan kan Ya. malu sama gua sama emak. Ya itu ngomongin bis dan ugal-ugalan lah ya. Ya. Gitu. Tapi sekarang udah agak kemajuan kok. Kata siapa? Nih gue cerita ya. Oh, apalagi? Gue ceritain Nih, nih, biar apa nih? semua orang di channel ini tahu. Ya. Nah, gitu. Ya kan? Tahu dong. Suatu malam Hmm. gue di Dedeng, perempatan pertigaan keluar dedeng, tol Depok dedeng, Sawangan. Dedeng dedeng dedeng. Ada bis Damri Dedeng. yang tujuannya tuh nggak tahu lah, pokoknya ujungnya ke mana lah, terserah dia gitu ya. Limo. Dia lagi berhenti dekat perempatan. Nah perempatannya kan kosong, gue masuk dong, berhenti di perempatan set gitu ya. Terus ini perempatan nggak hijau, ini perempatan merah, oke? Lampunya nih merah nih. Si bus Damri ini maju. Itu sama mobil gue tuh ya, laler lewat ini mati tuh pasti. Jadi gue harus geser. Wah itu kalau menurut gue sih agak aneh ya. Maksud gue gini, sorry tuh saya pertama gini, Anda Damri gitu ya. Itu jelas tuh, organdanya jelas, itu jelas Damri punya jelas pemerintah. Damri lah, Ya. fasilitas dari negara gitu ya. Yang kedua, itu lampu merah tuh lagi merah bos, Bukan untuk diterobos. bukan untuk diterobos gitu. Lepas dari ada penumpang atau nggak ada penumpang ya, tapi kan nggak boleh kayak begitu gitu. Tolonglah, Sabar. Itu kan negara Depok, Dan negara kita. tolonglah ke pemerintah Depok gitu ya. Iya. Exit Sawangan ya. Ya. Lepas jam 9 malam, jam 7 malam lah gitu ya. Yang jaga tuh polisi cepek. Dan Bapak tahu apa yang terjadi? Itu kon blok itu ditutup di perempatan. Jadi cuma satu jalur jadinya. Loh? Dan kalau merah disuruh maju. Nggak maju malah dimaki-maki kalau maju. Ya polisi Itu yang cepet ya terjadi. maki-maki lah kalau Ya. merah. Come on. Itu di Depok. Aduh. Makanya aduh kacau lah pokoknya. Kalau Depok ya. Untung gue Sawangan ya. Ya Depok juga. Oh, Depok juga ya. Sama kita. Gue mau bikin petisi lah biar Sawangan keluar dari Depok deh. Dia. Kita jadi kota mandiri aja. Jadi. Biar kita urus sendiri. Ya. Bisa. Enggak lah. Gila lu. Emang situ aja yang nggak bisa. Kita juga nggak bisa dong. Ya semangat. Hidup gak bisa. Kalau yang lain bisa, kenapa kita? Gak bisa. Gitu ya itu. Oke. Itu seputar Depok pasti lu juga pernah ngerasain lah. Lu juga pasti, lu kan dulu pernah tawuran kan? Nah ini Nu. Aneh dulu, Gua cerita. Bangor. Ya memang sih gue Ya kan? akuin kan. Lu tahu ayam-ayam kecil yang dicat jadi merah? Ah. Siapa yang bikin? Hus, itu usaha gue. Lu nggak berperi keayaman lu. Usaha gue itu jangan disebutin. Laku tapi Nu. Nah iyalah. Mau gak invest? Boleh. Ya. Gimana? Nah, ceritakan sejujur-jujurnya di forum ini tentang lu pernah tawuran. Jadi ya, emang gue salah pernah tawuran, tapi juga itu ikut-ikutan. Nah pas prosesnya Ah, oke lah kita saja ditangkap. ikut-ikutan. Oke ditangkap, tapi gue gak bawa barang, gak Lu bawa ditangkap, BR. lu ditangkap? Ya Oke. karena memang ditangkapnya masa, gue gak bawa BR. BR tuh apa? Barang. Barang apa? Ya itu deh pokoknya, sajam lah gue gak bawa sajam. Oh lu gak bawa saja. Gak bawa sajam, memang udah gak bawa. Saiful Jamil ya, lu gak bawa Saiful Jamil ya? Iya, sengaja tes pen gue buang, padahal gue bawa. Berarti kan dia bohong sebenarnya kan? Ah, Tes nah. Yang bener dong. Tesek, serem banget. Gila lu. Lu gak bawa saja tapi lu bawa alat kontrasepsi. gitu. Yo. Terus. Di lalu kita ditangkap, dia itu dipukul Lu rata di ditangkap. situ. Dipukul rata. Yang tertangkap tangan membawa sajam dengan kita yang terseret ke bawah tertangkap, siksaannya sama Nu. Iya tapi kan lu tawuran juga. Enggak, Lah katanya lu tawuran. iya kan temen tawuran, gua ada di situ gitu. loh. Ngikutin, ngebantuin. Jujurnya sih ya. Ya berarti kan lu tawuran gitu loh. Enggak, pokoknya gini deh, pokoknya intinya gini deh. Enggak tapi lu tawuran berarti. Iya, gua nggak lempar apa-apa. Ya enggak apa-apa berarti lu ditangkap karena lu tawuran. Ah, ya udahlah pokoknya gitulah. Oke. Nah, dilalah kita udah beres deh di interogasi segala macam. Dipisahin. Nama gitu. ya. Nah, dipisahin tuh yang bawa saja memang enggak. Nah, di sebelah sel kita ada yang baru masuk juga. Gitu. Ternyata dia tuh salah tangkap. Salah Kita tangkap. tahunya salah tangkap karena besok udah ada yang nebus. Dari mana Anda tahu itu salah tangkap? Nah, karena Mungkin aja dia salah celana Deh. atau salah jurusan. Iya bisa secara jurusan. Kenapa? Kita tahu semuanya, kita tahu semuanya. Kenapa lu bisa yakin dia salah tangkap? Ya pertama si orang itu
kan kalau sel sebelah kan kalau dicerita kedengeran Oke. kita kedengeran satu. Terus Terus dia kedua, cerita, wah gue salah tangkap nih gitu ya? enggak, gue ditangkap nih gini-gini, salah tangkap nih, gue nggak melakukan ini. Yang satu sel nanya, kita dengerin. Terbukti pas besoknya kita juga diproses untuk ditebus sama guru untuk dikeluarkan, orang itu juga sama halnya. Tapi dilalah sebelumnya kita ngelihat dia disiksa. Dia Parah. suruh ngaku, Oh iya, kakinya diinjek sama, kaki meja. ya, Kaki nginjek kaki itu ya? iya kaki injek kaki gitu. Begitu, untung dia tetap nggak ngaku. Ya itu ya. Untung Sedih gak sih? banget. Berarti lu pernah di penjara ya? Pak polisi tolong ya. Semalam. Coba dicek, itu mungkin harusnya 2 malam. Kurang ajar lo. Tapi lu selama semalam itu pengalaman apa? Lu dapet networking baru gak? Boro-boro gue kepikiran dong. Enggak, gini. Enggak dulu. Oke, gue tahu otak lu bisnis. Bukan. Cuman gue aja Ini demi kepikiran masa pusing depan lo. lu, An. Gue demi masa depan lu. Alah depan. Aman sembak ya. Ya. Karena ini kaitannya sama Sebak sih aman, depannya yang gak aman. karena ini kaitannya sama kemarin sempat viral juga kekerasan berlebihan, menggunakan kekuatan berlebihan si oknum ini dalam menangkap. Ya makanya lu kan pernah masuk tuh ya kan? Iya. Lu dapet networking gak? Nggak boro-boro dapat networking. Itu Gua nggak aja mau udah ngambil gedek, hikmahnya gitu loh. Gue digamparin salah enggak segala macam. Parah itu ya, parah ya. Ya gitu deh gitu. Jadi ya bapak-bapak ya kalau memang masih belum Nangis dong, terbukti nangis dong. banget gitu. Mukanya lihat ke Nissan. Kan biar sedih lihat Nissan cuy. Iya. Atau mau Daihatsu boleh? Iya. Nissan Daihatsu Honda. Toyota. Ya Mbok ya jangan gitu dong gitu. Jadi ya Ya sedih dong, muka lu tuh gak sedih An, kurang. penggunaan Biar kekuatan viewers kita banyak, ayo cepet ya, sedih. Oke. Jadi penggunaan kekuatan berlebihan itu Mbok ya jangan terlalu ya untuk aparat penegak hukum janganlah seperti itu gitu loh. Kan belum tentu tersalah. Khususnya ya kita kan sedang viral kemarin kan kasus Vina. Gue gak sedih ya. Gue malah syukur. Kurang ajar lu. Harusnya Pak, Lu kesyukur lo. Tolonglah Pak, Nggak, gitu dong. dia kan Harusnya nggak ngomong salah gitu itu dong. yang si Vina itu. Ya yang apa Aldi Iya. sama Sakatata kemarin kita sempat bahas Iya. juga. Ya emang itu kenyataan di Indonesia gitu. Maksudnya dengan adanya pengakuan yang dibuat di ruang sidang, ini kan harusnya ya normalnya nih. Normalnya kalau 1 juta orang yang nonton, berarti 1 juta orang tahu itu tuh nyata ada. Pertanyaan besarnya adalah di mana negara kan? Di sini negara. Kayak gitu. Di mana nih gitu. Ini ada pernyataan yang dibuat di ruang sidang. Oke. Kekuatannya kuat ini pasti gitu kan karena sudah disumpah gitu. Nah, sekarang kemana nih gitu. Jangan sampai gitu ya. Komisi 3 hanya dengar masalah yang Ronald Tanur aja gitu. Iya. Itu memang kasus yang aneh juga. Itu Aneh yang juga kasus itu, yang perlu anak kecil perlu digebukin. diselidiki juga. Tapi ini juga sesuatu yang jelas-jelas orang dipukulin. Anak kecil usia 13 tahun. 13 tahun. Dipukulin, ditendang, disundut, dibakar kepalanya, ya kan? Ini ya Farhad Abbas aja nangis loh. Kapan lu lihat Farhad Abbas nangis? Waktu diceraiin istrinya aku pernah lihat masuk infotainment. Pernah. Nah, kalau gua ngeliat Farhad Abbas, gua inget sepatunya yang berduri. Tapi sekarang gua ngebayangin Farhad Abbas nangis gitu loh. Iya. Farhad Abbas aja bisa nangis gara-gara ini kan. Nggak punya wow, duit dia. gitu. Ini luar biasa gitu. Luar Jadi biasa. ya nggak tahu ya. Jadi kalau gitu gue setuju sama Bob Marley bilang. Apa tuh? I shot the sheriff. Gimana? Shot the sheriff. Shot the sheriff. Ya. Na deputy. Nah. Gimana Pak? Iya betul kan? Betul kan? Vokalis bener kan? I shot the sheriff. Nah, sit na deputy ya. Nah, cocok Bob tuh. Marley itu emang pejuang juga kan dia. Kan? Iya. Di era-eranya dia di mana musik itu menggambarkan protesnya terhadap keadaan negara, antisosial dan lain-lain. Terutama gitu di ya. negaranya dia, Jamaika ya. Betul, itu sampai dia dapat penghargaan untuk perdamaian dan lain-lain. Itu kan Iya. luar biasa, perjuangannya luar biasa. Kalau lu sempat nonton dokumenternya di Netflix kalau nggak salah, itu saudaranya tuh pernah bilang, jadi suatu hari mereka lagi kumpul di rumah gitu ya, ada orang tiba-tiba masuk nembak. Dan Iya, itu ya sekonyong-konyong masuk nembak. betul. Itu kalau kita ingat cerita nyata itu ya, dengan sebuah lagu yang dibuat sama Slank, dia Bang bilang
bukan, dia bilang ini bukan Texas, Oh ya. ya kan? Itu sebenarnya sama tuh. Artinya jadi kalau nyambung dengan tadi kekerasan polisi gitu, ini sama. Kita tuh nggak boleh kayak gini loh negara ini gitu. Dengan kita negara udah merdeka 70 berapa tahun ini, Ya. harusnya kan kedewasaan berpolitiknya harusnya lebih kuat lah gitu. Lebih ya. Fundamental pemikirannya harusnya lebih kuat. Nah, cuma kan masih terjadi yang kayak gini gitu. Nah, kalau Bob Marley emang dia merasakan sendiri, dia mengalami sendiri, dia sampai exile ke Inggris gitu kan. Di sana dia bikin album dan albumnya sampai sekarang itu kan banyak yang masih make itu untuk recycle ya. di recycle untuk program-program sosial. Iya, gitu. iya. Itu emang bagus, sama kayak almarhum Michael Jackson. Michael Jackson. Heal the World itu kan Heal the World ya. powerfulnya lagu USA itu kan. for Africa juga. Iya, itu salah We satunya. Are the World. Di Indonesia pernah ada lagu yang sama. Lagu apa? Lu kan MD terkenal. Satu lagu yang pernah dibuat oleh negara Indonesia untuk kemanusiaan. Apa ya? Kalau nggak potong gaji ya, kalau nggak bisa. Kurang ajar. Gak serius gue bingung lupa. Serius. Armenia. Oh. Tahu nggak lagunya? Iya. Armenia itu krisis Itu pangan. ciptaannya? Krisis pangan di Armenia, di negara Armenia. Enggak, ciptaan siapa lagu itu? Itu banyak kan? Oh, Banyak ramean. Zaman itu tuh ya, zaman 95, 96, 95 ke atas lah gitu. Masih banyak lagu-lagu yang seperti itu. Kalau lu sempat nonton film Bohemian Rhapsody, Ya. salah satu last performance-nya Queen adalah di Aid for Africa. Afrika. Nah itu satu konser amal tuh. Semua musisi dunia terkenal papan atas Enggak dibayar. nyanyi untuk amal. Tahun sekarang nih, Ada enggak? after COVID kayaknya nggak ada. Padahal COVID itu kan bencana di mana-mana. Semuanya kena. Betul. Nah ini kayaknya mungkin lu cobaan nyanyi. Hancur. Ya itu makanya. Itu bagus Iya. tuh. Lu, nah dia nyanyi lah. Iya, buat jangan amal, gua. ya kan. Gue bawa kecerekan aja. Buat amal Karla. Amarkan lah. Iya, makanya mungkin terinspirasi seperti itu ya. Bob Marley bilang ya menciptakan lagu I Shot the Banyak, dia kayak ada lagu apalah itu judulnya ya kan. Banyak lah. Gak, gue tuh udah di sini lagu itu begitu gue omongin jadi hilang lagunya. Iya. No Woman No Cry, ya kan. Ada, aduh. Tapi kan tuh nggak ada cewek nangis. Kalau yang Shot the Sheriff kan Oh, bukan cewek ya? Redemption Song. Wih. Abangku itu Redemption Song keren Menyala sekali. abangku. Itu abangku. Ah, itu genrenya reggae. Kalau buat R&B atau rap atau hip hop itu kita ada Coolio, Gangsta Paradise. Coolio. Tuh. Coolio kan iya, Ya. dia juga wah itu Hip hop itu terkenal juga. salah satu yang antisosial banget ya. Ya. Kritik sosial banget. Ya, itu ya Coolio. awalnya ceritanya tentang gangster yang ya benar kok korelasinya ada filmnya juga gitu kan. Dan itu kan Difilmkan. kasusnya juga kan kasus pembunuhannya kan Ya. masih ini ya, masih bukan debatable lah. Artinya itu jadi salah satu dokumentari musik itu Betul. dimasukin lah ke Iya. kejadian itu gitu. Iya, betul. Gangsta Paradise. Gangsta Paradise keren banget, keren gitu. Dulu gue pernah main itu bandnya, band gue tuh. Oh, yang After Five ya? Na. Iya. Gue di situ nggak main apa-apa. Lu tuh apa? Nana doang. Iya, gue cuma gini-gini aja. Terus zaman itu lu pakai celana Karena gombrong, musiknya cuma rantai gitu-gitu. gede, baju harus mereka fubu, Fubu, ya. fubu. Iya, fubu. Terus ini celana alien sama ini Ewan Boxo, rantai kapal. Sama gembok masjid. Gembok masjid. Gak sekalian gembok kapalnya juga. Dulu gue kayak gitu ya. Itu menceritakan seperti itu juga ya Coolio tuh kalau gak salah sih. Iya, namanya aja udah Gangsta Paradise kan. Ini surganya buat gangster gitu. Gila. Ya tapi itu kan satir terhadap Satir, ya. keadaan saat itu gitu. Kalau gue sih berharapnya makin banyak lagu-lagu kayak gitu di Indonesia. Makin banyak, jadi karena proses literasi di Indonesia susah, coba pakai begituan lah gitu. Satir lah sedikit gitu. Kayak ke pemerintahan, kayak lu mau bahas yang tadi undang-undang penyiaran. Dia mau satir nih, silakan. Jangan sekarang gua gak tahu mau ngomong apa deh. Tadi undang-undang penyiaran katanya lu udah nyiapin materinya. Wih, ngarang.com. Aneh Pak, Aneh gak setuju sama undang-undang penyiaran. Iya Pak, kenapa? Kenapa lu gak setuju? Lu mancing-mancing aja sih. Gak apa-apa lah.
Kenapa lu gak setuju? An? Iya ya pokoknya gitulah. Itu kan yang ada etik-etiknya apa tuh? Ya pokoknya kita dibatasin untuk nggak boleh Dia bertanya. malu-malu takut-takut gitu. Kan. Sebenarnya memang kita harus bertanya namanya wartawan kenapa dibatasin. Gitu. Aduh nggak tahu deh. An, azasnya adalah kebebasan berbicara, An. Tapi nanti akan disahkan katanya ada. Nah itu makanya lu gak setujunya tuh apa sebenarnya? Pak, Tuh, dia gak ngomong-ngomong lagi kan. Tadi tuh Aan sempat ngomong waktu kameranya lagi mati ya. Aan yang ngomong ya. Iya. Tapi lanjutin Manu. Dia kan ngebahas tentang etik kan. Ada etika jurnalistik yang harus ditegakkan gitu kan. Tapi kalau gue sih akan bilang gini, oke, etika jurnalistik gue setuju. Harus ditegakkan. Tapi juga ada etika profesi untuk polisi. Ya. Etika profesi untuk pejabat. Tuh. Itu kan undang-undangnya udah lama tuh. Tapi penegakannya ada nggak? Jadi jangan sampai. Hah? Kode etik ada. Kode sih etik ada ternyata ya. Yang jarang itu kan. Nah. Ya artinya kalau misalnya Aan minggu kemarin bilang ada 600 berapa kasus yang melibatkan 622. oknum gitu kan. Ya. Tapi kan jumlah sidang etik gak sebanyak itu. Balik lagi yang Anu bilang, kita tiru dong negara China maju, gini. Kita harus apple to apple nirunya ya kan. Hukumnya pun kita tiru dong. Enggak mau. Kalau mau mah kemarin-kemarin udah disahkan tuh RUU perampasan. No. Iya. Ya susah. Gue gak bilang. Gini ya. Bini gue tuh selalu takut kalau gue ngomong keras. Apalagi kalau gue teriak-teriak gue takut gitu. Ya sangkanya ada lo ngerampok. Tapi gini, gue mengaca pada kejadiannya Vina. Oke. Ya, almarhum Vina dan Eki gitu. Ya. Kejadiannya tuh ngomong gini, salah satu yang gue bisa tarik intisarinya ya. Iya. Ada 5 orang, tapi 7 orang gitu ya, 7 orang yang pekerjaannya kuli, ya kan, ekonominya rendah, gitu. Terus dia kaum marginal lah mungkin ya. Ketika dia diintimidasi sama kekuatan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nuka. Nah, lu kan tidak diintimidasi sama kekuasaan gitu loh. Lu kan bukan kaum yang marginal. Ya mungkin saatnya lu ngomong. Kalau gua gitu prinsipnya. Ngomong lah. Lagi dia. Oke, gua akan ngomong. Nah, ya, ngomong dong. siap. Lanjutkan lu. Gitu. Maksudnya ya mungkin suara mereka harus diwakili dengan suara-suara kita juga. Suara rakyat sesuai dengan lagunya Iwan Fals. Iwan Fals, suara rakyat. Ingat dulu kita pernah punya Tritura. 3 tuntutan rakyat. Satunya. Lupa. 2. Lupa juga. 3. Apalagi. Tapi poinnya gini. Bahwa saat itu ada semesta rakyat. Betul. Yang sadar bahwa rakyat itu menuntut ini gitu loh. Iya. Nah sekarang ini kan susah. Apa tuntutannya coba? Kalau lu ya, kalau lu An. Ya. Lu adalah seorang BMSI. BEM seluruh Indonesia. Lu ketuanya, lu presidennya gitu. Ya. Kira-kira lu akan nuntut apa atas nama rakyat? Seandainya. Nah, seandainya lu adalah Karena seandainya. atas nama rakyat ya, Ya. jangan atas nama pribadi lu yang Betul. miskin. Oke, karena seandainya saya belum kepikiran tuh. Nah, itulah. Kan seandainya. Ya kan? Ya, kualitas BEM kita ya kayak gini. Kan seandainya. Desik. Kopi. Ada dong. Nah, kopi. Ngopi. Ada kemarin lucu ya. Gue kan sempat ngeliat tuh live demonya kan. Iya. Jadi teman-teman BEM ini kan turun ke jalan gitu, Ya. terus diblokir pakai betonan gitu kan. Iya. Terus mereka mencoba menarik beton itu. Betul. Gue setuju itu gotong royong keren gitu ya. Lu kompak untuk melakukan itu. Yang gue kurang setuju adalah ketika lu nggak bisa maju karena betonnya nggak bergerak, Iya. lu memanggil Pak Jokowi untuk datang. Nah. Kalau menurut gue sih salah ya. Kalau menurut gue sih salah. Waduh. Karena ingat, Pak Jokowi ke IKN aja manggilnya influencer. Iya. Jadi kalau lu mau, lu panggil influencer. Iya. Jadi rame jadinya. Atau nggak manggil lu ya Nu ya? Iya, kalau lu manggil Pak Jokowi nggak akan datang. Pak Bilang Jokowi aja aja lu mau ke nggak IKN gitu. Iya. Susah Panggil gitu. influencer benar. Tapi kan itu sempat terjadi. Yang mana itu? Parah. Aduh. Itu jadi ya mungkin nggak bisa lewat frontal lalu ngundang Pak Presiden. Pak Presiden kan bilang undangan dari mana nih gitu. Iya. Mendingan gua undangan nikahan. Ya. Siapa tuh yang dateng? Ya balik lagi tadi ya. Mungkin dibikinnya atau dibatasinya biar mereka nggak dikritik habis-habisan kayaknya Nu ya. Siapa? Ya si aparat itulah atau pemerintah atau Ya, ya nggak tahu kritik lah. terhadap respon-respon apa ya si oknum baju coklat itu kok dianggap kurang terbuka gitu. Susah banget, ntar malah
Iya juga. Aduh, Tapi Pak gue Prot. ngelihatnya jadi gini ada satu kejadian Car Free Day di mana gitu ya, di daerah Di suatu daerah lah gitu, Negara Konoha. di negara Konoha. Heeh. Jadi ada satu Pol PP kalau nggak salah, Heeh. dia ngusir bawa bapak yang lagi jualan roti. Kaki lima. Enggak, dia naik Oh, sepeda. sepeda. Gitu. Diusir. Iya, aneh ya. Otak lu di mana sih? Lanjut. Oke. Gue biar seru aja gue. Ya. Perhatian buat teman-teman semua, kalau ke kantor tolong otaknya di bawah. Ya. Ini ketinggalan tadi di WC. Tolong otaknya di bawah, tolong. Dua dong. Nah, jadi si Pol PP ini tuh ngusir bawa bapak yang jualan roti ini tuh dengan sangat gagah gempita gitu. Wih, so power ya. Sampai akhirnya memancing salah satu pengunjung juga ikut marah-marah sama tukang dagang ini. Hah? Iya, kalau gue gini, Pak, please ya Pak, please ya, please. Oh, please ya. Oke, please Pak, Bapak kan udah punya seragam ya. Artinya Bapak tuh udah punya pengakuan gitu loh. Petentang. Bapak tuh udah punya seragam, udah punya pengakuan gitu. Nggak usah Bapak keras-keras ya kan. Iya. Tinggal datangin aja Pak, nggak boleh dagang sini ya, geser sana. Selesai Pak masalahnya. Ini kan arogansi itu mungkin dimulai dari seragam. Jadi gue usul, mungkin nggak usah pakai seragam lah semua. Baju bebas aja. Lanjang dong. Ya kan baju bebas aja. Toh banyak juga polisi yang pakai baju preman kan. Oh iya, itu kan beda divisi anu. Ya sama aja lah semua juga. Oknum-oknum juga. Ya. Mbak polisi yang kita sebutkan adalah oknum ya, bukan polisi. Oknum. Iya, oknum. Tapi oknum. Jadi kalau ya. semuanya banyak banget oknum ya mungkin jumlahnya sama dengan jumlah polisi. Mungkin. Tapi yang jelas gue agak kasihan ya dengan orang-orang yang punya seragam gitu ya. Terus sok yang punya ya itulah yang punya kota sendiri dia ya, punya negara gitu ya. Lu dapetin seragam lu aja kan perlu uang yang banyak. Perlu peluang yang banyak apa Nah, perlu uang yang itu banyak? maksudnya Ayo. berusaha lah ya kan. Enggak dulu ditegasin. Perlu uang yang banyak atau perlu peluang yang banyak? Peluang yang banyak Oh, dong. peluang apa uang? Uang yang banyak ya kan. Ya kasihan nih lah sama orang yang sudah memodali lu ya kan. Iya. Sekolahin lu. Tapi dia seragam lah. Contoh lah anak-anak SMA gitu. Anak-anak SMA tuh gak pernah wow marah-marah gini. Paling tawuran doang ya kan. Kayak nih tawuran terus ditangkap. Udah ya kan, lewat sekarang satu udah hari. gak zaman ya tawuran udah gak ada nu. Ya jadi menghimbau lah ya. Iya. Semoga bapak-bapak yang aparat-aparat ayolah Pak humanis lah. Iya. Gitu kan. Berarti yang dikeluhkan JC agak mendingan ya? 99's problem. Ya, kalau kita 622 dia cuma 99. 99 problem itu kan artinya Masalah. kalau dalam 100% berarti kan cuma 1% yang nggak masalah. Sisanya Lebih masalah banyak semua, dong. gitu. Ini 692 banyakan. Iya kalau ini kan kalau persentasian itu kan angka kan. Ini persentasian. Ngerti nggak konteksnya? Ini lama-lama gue Oh ampun Bang. Jadiin sex Ampun, offender Pak, juga ampun Pak. Ampun. ya itu 99 problem. Iya. 99 problem ini kan dinyanyiin juga banyak quote dari lagu itu yang dinyanyiin sama Ariana Grande juga. Betul. Ariana Grande juga ada 99 problem juga kan. Ada lagunya dia kalau nggak salah yang ada 99 problemnya lah gitu. Dan ya puncaknya dia dapat menghargai Billboard 100. Ya. Walaupun Jesse urutan 30 ya, tapi penghargaannya juga bergengsi lah. baru-baru ini Billboard tuh gitu. gue nonton satu video di YouTube ya tentang Jay-Z waktu dia lagi mau ngorbitin Justin Timberlake. Señorita. Oh. Itu oke, Jay-Z oke. sama ini siapa? Jay-Z sama Neo kalau nggak salah ya. Neo. Neo atau siapa gitu. Lo Borju. Nah. Bukan. Oh salah ya. Bukan. Salah. Anda Itu kampungan Neo sekali Indonesia. ya. Ini Neo. Ini Neo dia. Neo itu Amaris, Neo Amaris. Hotel. N-E-Y-O ya nulisnya berarti ya. Neo gitu ya. Ya. Neo. Gitu. Neo. Oke. Itu- Itu dia berdua atau buat Justin Ya, Timberlake? di Memproduceri? studio itu ada JC-nya tuh. Kalau nggak salah dia awal-awal kalau nggak salah ya, awal-awal ngeproduserin lah gitu. Itu ya teman-teman bisa lihat, teman-teman musisi terutama ya. Kolaborasi itu memang luas gitu. Iya. Kita nggak pernah tahu kalau kita lihat sekarang albumnya JC, albumnya Justin Timberlake, mungkin kita nggak tahu hubungannya apa gitu. Iya. Tapi ternyata roots-nya tuh mereka satu pergaulan gitu kan. Di studio rekamannya bareng. circle-nya ya, satu circle-nya dia. gitu. Kalau sekarang kan circle-nya adalah lu harus jadi pejabat ya kan. Itu jadi circle tuh. Iya, Kalau enggak kan iya. susah jadi masuk Iya, circle. kalau enggak keluar lo dari situ. Keluar. Wah.
Berat banget. Berat lah gitu. Ya circle-nya Pak Jokowi kan sekarang yang di IKN. Circle-nya semua. Wah, temen gue juga pejabat pengangguran Jawa Barat. Ya Pengangguran pejabat Jawa yang Barat. nggak miskin ya. Yang nggak miskin. Yang nggak Ini kita ngomongin pejabat yang nggak miskin. Iya. Kalau lu kan yang miskin ya. Iya. Sudahlah. Kenyataan membuktikan gitu ya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah banyak. Kenapa tambah banyak? Karena menurut penelitiannya Indef, Ya. Indonesian for Development Research apalah itu, Wih. dia bilang gini, pertumbuhan middle economy growth nih, Iya. itu negatif. Artinya apa? Orang-orang yang middle income ini Nah. runtuh dia jadi miskin. Nah, Artinya kan yang miskin tambah banyak, iya bukannya berkurang. yang kaya tambah kaya. Yang miskin tambah banyak. Apalagi dengan golden visa. Golden visaan kalau lu dapat golden, oh lu nggak bisa, lu Zimbabwe ya. Kurang ajar. Timbuktu tahu Timbuktu. Nggak, walaupun lu Timbuktu tapi kan lu nggak punya uang, jadi nggak mungkin dapat golden visa. Ada loh dari Uncle Donald. Orang-orang yang dapat golden visa Taman Gober. itu katanya nih iya. menurut salah satu berita gue baca gitu ya, boleh punya tanah di Indonesia. Wah luar biasa sekali. Luar biasa Golden sekali. Visa boleh punya tanah. Beritanya begitu. Menurut yang gua baca di Belum disahkan kan? nggak ngerti gua. Pokoknya di tweet itu tuh ada satu potongan berita yang bilang Golden Visa, pemilik Golden Visa boleh memiliki tanah di Indonesia. Itu luar biasa. Kalau Waduh. menurut gua. Luar biasa. Apalagi family office di Bali sekarang katanya udah jalan juga dan mereka bebas pajak. Wah. Luar biasa kan? Udah ada 200 polisi yang daftar. Wow. Jadi bebas pajak. Jadi tong maaf ya An ya buat lu dan kaum lu Gue maafin deh, gue Ya kan? maafin. Kurang ajar. yang lu. memang nggak seberapa hartanya. Iya. Sudahlah, nikmatilah kemiskinan itu. Tapi Harus invest dulu bang, puluhan M loh. betul, harus. Tapi kan Belum lagi nggak ada nyogok sana pajaknya. sini. Nyogoknya sih nggak nyogok, lu jangan ngomong nyogok. Yakin Jangan- kagak? Invest 10 harus puluhan M. Bukan nyogok itu An, Apa? itu uang pelicin. Oh iya siap. Podo ae. Enggak lah, kita nggak ngomong, kita nggak nuduh mereka nyogok lah, bukan. iya. Semua itu kan ada biayanya, ya kan? Kita sebut itu dalam bentuk Biaya. birokrasi. Oh Ya kan? birokrasi. Ada birokrasinya, makanya Satu dulu, pintu nggak birokrasinya? ya enggak lah, pintunya banyak. gitu kan. Pintunya Makanya banyak. dulu salah satu alasan kenapa pabrik Nike pindah dari Indonesia Iya. karena terlalu banyak birokrasi. Pintunya banyak. Makanya kenapa ada lagunya siapa Iwan Fals juga tuh yang ngomongin birokrasi juga. Atau lagunya Slank yang bilang birokrasi nakal. Ini kan sama aja tuh. Ini Iya, semua iya. tuh ngingetin kita. Jadi lagu-lagu ini tuh mungkin harus diperdagangkan lagi. Jadi orang Iya, aware lagi tentang itu gitu. Iya. Benar. Tapi Nah yang balik mereka- lagi yang ke JC ini ternyata dia mengangkat profiling Ngangkat dari anak. rasial dan dari seseorang polisi yang ya tahulah terhadap rakyat dan kritikus juga terhadap rakyat. Oh nyambung sama yang itu ya, kayak yang Black Lives Matter ya. Ya, Tapi itu gue pengen Ini yang bahas Jiki. juga sih sebenarnya di negara-negara kayak Amerika gitu ya. Rasis itu emang makin gila loh. Makin gila loh. Rasis. bukannya makin membaur dia. Makin gila loh. Makin gila. Artinya kalau lu nonton YouTube ini buka tab berikutnya ya. Ya. Itu search live from LA gitu ya. Ya. Itu homeless itu udah pinggir jalan tuh. Menuju ke jalan Hollywood Boulevard tuh homeless pinggir jalan semua. Hollywood Homeless. Boulevard. Homeless. Menuju ke Hollywood Boulevard. Waduh, banyak itu ya. itu tinggal 2 RT lagi lah nyampe Hollywood. Lu hitungin Pak RT-nya siapa sih gue tanya? Itu Pak Mamat. Oh, Pak Mamat. Oh, Pak Mamat Iya. di Hollywood. Iya. Ya. Ya, gue pikir di Philadelphia yang Nah, banyak kayak gitu. Jadi emang di sana juga salah satu faktor pemicunya adalah ya tadi ekonomi gitu. Oh. Nah, karena itu makanya kita juga ekonominya harus kita perbaiki ya kan. Sekaligus Iya. kita memperbaiki materi kita untuk minggu depan. Jadi teman-teman mungkin hari ini kita sudahi saja. Sudah. Udahlah, lu kan dari tadi gak ngomong, gue doang yang ngomong. Gue kan khutbah Jumat. Rese, dari tadi gue gimangin, gue Gue kayak nikmatin khutbah lu. Jumat, lu cuma iya. Iya. Enggak bisa. Podcast apa ini? Tunggu dulu. Emang udah habis dong? Belum Udah. Oh 48 iya, gila lu. Lu mau 1 sampai jam 5 subuh. Band favorit lu belum masukin tuh si Karma Siapa? Police. Karena polis bukan band. Oh iya salah, judul lagunya Karma Police. No. Terus deh, baca lagi lah. Iya, ini gue baca Lu di baca dari Radiohead. kanan sih, padahal itu Latin ya kan. Iya. Arab baru dari kanan. Oh iya siap.
Oke lah, kita perbaiki lagi nanti materi buat minggu depan biar Ya. lu tambah penasaran juga dan tambah kesel sama kita ya kan. Ya betul. Ya pasti tambah keselnya lu, tambah komennya banyak ya kita sih tambah seneng. Ah. Kita akan bahas komen-komen negatif lu ya kan. Ya. Kita akan bahas semua yang negatif di negara ini. Ya. Sebelum Terutama kita bredel. janganlah. Ya, nantikan episode selanjutnya. Ada Pak Polisi yang punya karma. Nanti kita coba bahas lagi Anu ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan bareng sama gue Anu dan Aan di Radio KW.